Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali episode ngombe. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu, seorang pedagang angkringan yang dulu terkena rentenir. Berkat ketekunannya dan keseriusannya dalam mengikuti pendampingan yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Beringharjo, alhamdulillah beliau sudah lepas dari rentenir dan merasakan kehidupan yang baik. Pada kesempatan kali ini kami mengundang beliau. Assalamualaikum Bu Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Bu wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat Baik. juga. Iya. Bu Apri, Ya, mungkin Ibu perlu membagi cerita kepada kami tentang kenapa waktu itu sampai terkena atau terjerat rentenir, Bu. oh ya, itu dulu di awalnya kan saya kerja Bu. Di lokasi kerja itu kan banyak banyak yang nawarin gitu. Mm-mm. Dari tahun 2013. Nah, 2013 itu 2013. awalnya di situ kerja di sebuah toko. Oke. Kan di situ terus ada yang satu koperasi itu nawarin dari nominal 200.000 Oh, dulu. koperasi ya Bu ya Iya, rentenir ya. namanya Oke. juga koperasi. 200.000. Terus kan yang pegawainya ini kan cerita, oh di sana itu mau ditawarin mau, terus datang lagi gitu Bu. Mm-mm. Jadi tiap harinya itu pasti ada yang nawarin, terus saya mau juga. Iya. Jadi tiap hari bisa banyak itu yang Iya. datang lagi itu kayak gitu. Seminggu bisa full full Mm. tagihan seperti itu. Karena mudah kali ya Bu ya. Jadi ketika Iya, kita butuh ada yang nawarin langsung gitu ya Bu iya ya. kan cuma modal fotokopi KTP aja Bu, Oh. fotokopi KTP tanda tangan udah terima duit gitu. Hmm. Iya, Jadi langsung waktu itu didatengin di ini ya Bu ya, di tokonya didatengin ya. di Iya, toko ya. iya, padahal saya cuma ngikut dulu Bu, cuma ikut bosnya. Apa Bu dulu ininya karyawan di apa di toko apa atau Di di toko toko alat bayi itu, pakaian bayi Bu. oh pakaian Iya, bayi. pakaian bayi Iya dulu. iya iya. Seperti Waktu itu itu. Bu ketika Ibu mau ditawari emang sedang ada kebutuhan apa Bu Apri? Waktu itu ya ada biaya sekolah juga, bukan Oh sama anak sekolah. masih dua-duanya sekolah Oke, gitu ya. iya. Suami di luar kota, nyupir dulu. Nah, Heeh. seperti itu kan mungkin Hmm. buat harian kurang seperti itu, Mm-mm. Mm-mm. gaji bulanan Iya. dapat hari-harinya gitu, buat nutup Hmm. tapi kok lama-lama banyak Oh seperti gitu. itu. Jadi waktu pertama kali kena rente itu karena Ibu butuh, ditawarin, temen Iya. juga menawarkan, Mm-mm. dan karena persyaratannya nggak banyak, Ibu langsung ambil Mau aja. Jadi pertama kali waktu itu pinjam dengan rentenir itu berapa besar? 200.000 aja Dua Bu. ratus ribu Iya, ya? seminggu 24.000, 10 kali bayarnya itu. Heeh. Waktu itu ada rasa gimana Bu ketika pertama kali menggunakan uang dari rentenir? Waktu itu ya biasa aja Biasa aja. belum ada rasa takut, rasa apa gitu belum. Mhm. Biasa aja digunakan tapi kan belum tahu resikonya gitu. Iya. Belum ada pemikiran seperti itu. Berapa lama Bu waktu itu bersama dengan rentenir biasa aja gitu, kemudian baru kerasa beratnya gitu? Oh, itu setahun itu biasa Bu, masih bisa muter uang toh. Ya gali lubang tutup lubang kayak gitu. Oh. Terus habis itu kan tokonya bangkrut. Nah, Toko yang ditempatin kerja? itu Oke. bangkrut terus tahun berikutnya baru kerasa hari ini saya harus ngangsur ya segini segini kan nggak ada pemasukan Bu. Hmm. Saya akhirnya ya pergi dari rumah, maksudnya nggak di rumah, Mhm. pokoknya pergi pagi pulangnya malam. Kan Mhm. tiap hari mas tetap ada yang ke rumah itu nagih nagih nyariin gitu, tapi saya nggak Oh. di rumah Oh jadi berarti seperti itu. Bu 1 tahun Ibu masih oke, masih Heeh, mengangsur dari uang pinjaman 200.000 tadi gitu iya, ya. Begitu sudah tidak lagi menjadi karyawan, rentenirnya tetap nagih, ngagih. iya, Jadi pengaruhnya di Ibu sehari-hari itu tidak betah di rumah karena iya, ditagihin ya gitu Bu. takut juga kan Bu, Oh takut takut ya. malu juga sama tetangga kan. Oh, berapa banyak Bu rentenirnya Banyak waktu dulu itu? itu Bu, saya Bu
10 ada loh. 10 Lebih ya. 10 rentenir. Iya, Oh, banyak. gitu. Banyak ya, Bu, ya. Mm-mm. Dan itu sebenarnya uang yang 200.000 itu yang gali lubang tutup lubang itu, atau Ibu ada menambah pinjaman kepada rentenir yang berbeda? Ya berbeda, bukan satu orang 200, nanti Iya. datang lagi nawarin 500, bahkan ada yang satu orang tuh 5 juta ada. Waktu yang bersamaan Ibu pinjam Enggak, itu? beda, paling selang berapa minggu gitu. Kan Mm-mm. yang ini tadi ngasih tahu temannya itu loh yang di Iya. sana mau gitu kan, terus pada Uh-uh. datang Oh, nawarin gitu. uh-uh, uh-uh. Ada yang 500. Mm-mm. Ya nominalnya maksimal 5 juta paling banyak. Oh, itu paling banyak ya, Bu, Iya, Ibu heeh, pinjam ya. heeh. Nah, itu tadi setelah hampir 7 sampai 10 rentenir setiap hari mereka datang, dan mungkin tidak semua bisa Ibu angsur ya waktu itu. Dari 10 itu berapa yang bisa Ibu angsur? Kalau yang pas periode 1 tahun itu masih bisa, bukan saya masih bisa apa ya, kalau orang Jawa itu mula alik Heeh. lira-liru kayak Heeh, gitu loh. heeh, Itu heeh. masih bisa. Tapi yang ini tahun berikutnya nggak bisa sama sekali satu pun. Oh, Kan sudah gitu. bangkrut, sudah saya nggak ada pemasukan kan, Mm-mm. nggak kerja juga, Mm-mm. nggak bisa ngangsur. Mm-mm. Ya, terus itu Mm-mm. suami saya kan akhirnya tahu, Mm-mm. ya terus dibantu suami Oh, buat gitu. bayar-bayarnya itu. Jadi Bu, pengaruhnya di Bu Apri ketika dengan rentenir itu Ya. Tadi ya nggak berani di rumah gitu ya, Bu, Nggak ya. berani. Tapi alhamdulillah suami tetap bantu ya, Bu, Tetap ya. biarpun marah juga tetap bantu. Oh, jadi artinya Ya, pasti ada keributan ya, kenapa pinjam dengan apa waktu itu ya suami bilang apa, Bu? sebenarnya nggak ribut sih, Bu, Iya. cuma tanya kok kayak banget gitu tinggal apa wae kayak gitu. Oh, oke. Ya cuma ya saya kan jawabnya ya buat gali lubang tutup lubang, aku tangi tinggal iki nutup iki, Oke. tangi nutup iki. Kan nggak tahu sebelumnya kan suami di luar kota atau itu, Iya, nggak iya. tahu sehari-hari saya kayak gitu. Iya, Kayak iya. gitu tahu-tahu ya itu kok banyak gitu. Tapi suami hanya lebih kepada kok banyak gitu. Heeh. Tapi sempat nggak, Bu, apa marah atau gimana gitu, Enggak, Bu? Mbak. Enggak ya? Untungnya alhamdulillah sabar. Sabar ya, Ya, alhamdulillah. cuma Terus untuk tanya. anak-anak, Bu? Anak-anak gimana? Kalau anak-anak kalau yang besar masih bisa ngadepin kalau ada yang datang ke rumah gitu, nggak ada, ibu nggak ada di rumah kayak gitu. Biasanya jawab gitu. Kalau yang kecil nggak mau tahu, mau datang mau nggak tetap nggak mau nemuin Oh, kayak gitu. gitu. Jadi artinya pengaruhnya di kehidupan Bu Apri itu tentu tidak menyenangkan ya, Bu, ya? Ya sangat Sangat, sangat. sangat ya, Bu, ya. Ya. Nah, pada saat apa, Bu, waktu itu berat banget nih gitu. Itu pernah terjadi sampai hal-hal yang aduh gimana ya, atau berdoa atau mangkel atau malah bunuh diri atau Enggak. apa, Bu, yang terjadi ketika di puncak ketidakmampuan membayar ke rentenir? Ya itu ya udah, saya ketidakmampuan itu ya udah, saya tetap niat saya harus hadapi dulu, tetap saya hadapi apapun resikonya, saya harus di rumah. Oh, Nah, oke. mana gitu saya mikirnya, ini kan saya yang ngelakuin, berarti saya harus tanggung jawab. Kalau itu saya harus tetap di rumah, ngadepin nanti yang datang siapa, tak temuin kayak gitu. Itu malah saking mumetnya itu saya malah kayak gitu, tak temuin saja dulu, kalau nggak di rumah ya tak ajak keluar. Yang nagih tadi ngobrol-ngobrol gitu. Kadang di luar, Mas ayo neng Jawa wae, kok enggak, kan mertua, ada mertua juga Oh, tuh, udah Bu. mertua, Iya. oke. Itu nanti kalau ribut kan repot. Iya, Ya. iya. Tapi di antara sekian banyak rente itu, Bu, ada nggak sampai juga ribut dengan rentenir itu, Bu? Ada Ada, Bu, ya? juga ya. Oh, Sama suami malah. Oh, sama suami. Iya, Oh. ada. Karena rentenirnya laki-laki atau perempuan, Bu? Banyak kan laki-laki. Banyak Kayak laki-laki, gitu, tapi iya. perempuan juga ada. Perempuan ada dulu. Ada ya, Tapi Bu, kalau ya? perempuan masih bisa dinego, kalau laki-laki itu susah. Susah ya, Bu, ya? Tetap marah. Marah. Kayak gitu. Situasi yang kayak gitu, terus gimana kok di situasi yang begitu Ibu ketemu dengan BMT itu, cerita awalnya gimana, Bu? Ya itu kan habis itu kan saya nganggur tuh itu, Bu. Terus suami saya, udah kamu di rumah aja jualan. Ya saya awalnya jualan es dawet. Oh, itu waktu itu Bu Apri belum jualan ya, baru hanya Belum. pegawai, Iya, yang pegawai. tadi tutup kemudian nganggur posisinya. Iya kan saya 2 kali, Bu, terjerat. Sebelum kenal sama sudah kenal pun saya masih. Oh, gitu. Iya. Karena nggak punya uang gaji lagi, kebutuhan terus ada sehingga Iya. oke.
Nah, Ya, itu terus terus gimana tadi cerita ketemu terus BMT nih, ada Bu? temen Oh, temen teman. temen sekolah dulu mampir, Oke. terus cerita ini loh aku ikut angkringan BMT Beringharjo. Mm-mm. Oh terus anu nih piye Mas, lo kan tanya-tanya gitu, terus Mm-mm. dikasih nomornya Mbak Yuni. Mbak Yuni, Ya saya oke. langsung sorenya itu dulu modelnya kan SMS. Oh iya, benar. Ya Iya, heeh. saya langsung SMS Mbak Yuni, terus direspon gitu Mbak. Hmm, Ya, hmm, direspon terus berapa hari gitu Mbak Yuni datang, mm-mm, terus survei mm-mm. berapa minggu itu, terus ini di ACC jualan angkringan itu. Yang sebelumnya angkringan kebayang nggak Bu, jualan angkringan waktu itu? Atau ya udah daripada nggak ada ikut aja? Atau kenapa Ibu akhirnya oke saya mau ikut angkringan gitu? Sebelumnya nggak kebayang sih Bu, tapi terus saya bilang suami, Pak ini aku mau ikut ini jualan ini, ya semua tak ceritain gitu, ya wes rapopo gitu, terus Mm-mm. beralih ke angkringan itu Bu. Oh Ya. gitu. Jadi Mbak Yuni BMT Beringharjo Mm. mengarahkan Ibu bercerita ngobrol segala macam Iya. dan akhirnya Mbak Yuni mendampingin gitu ya Bu ya. Iya. Mendampingin untuk buka angkringan. Nah, di Iya. awal-awal angkringan itu cukup menggembirakan nggak jualannya? Artinya orang beli banyak atau bahkan sampai pernah sedih nggak ada yang laku segala macam, gimana Bu cerita waktu Kalau buka angkringan? ya kalau nggak ada yang laku belum pernah Bu, tapi Oke, omsetnya masih kecil, masih masih kecil. di kisar 100 150 kayak gitu, Mhm, 200 mhm. paling mentok di Mmm, awal-awal. mhm. Jadi gerobak ya dari BMT Iya, waktu itu gerobak. ya? Heeh. Heeh. Oh Gerobak gitu. komplit. Gerobak komplit. Tapi Iya. waktu itu angkringannya belum seperti sekarang ya, Bu, ya? Belum, dulu masih biasa kayak angkringan biasa, pakai apa itu, terpal itu loh. Oh terpal. Iya. Oh nggak ada iup-iupnya gitu ya, hanya Belum. terpal bongkar pasang gitu ya, Iya. Bu, ya? Iya seperti Mhm. itu. Nah kemudian ini kan kita dapat cerita bahwa Ibu cukup apa ya, tekun, didampingin oleh Mbak Yuni dan akhirnya hari ini Ibu sudah istilahnya kita ada mentas unggul gitu ya, Bu, ya. Iya. Nah, apa yang dirasakan ketika pendampingan itu sehingga Ibu termasuk bisa yang, apa ya, bisa naik kelas katakanlah gitu ya, Bu, ya. Dari penerima, zakat sekarang bisa membayar infak gitu ya. Nah itu apa yang dirasakan selama pendampingan yang dilakukan oleh BMT, Bu Apri? Ya kalau saya sih senang Bu, senang didampingi kayak gitu, selalu Mhm, diingatkan, iya, selalu apapun ya jualannya, ibadahnya seperti itu. heeh. Bahkan sampai berteman pun saya diingatkan sama Mbak Yuni dulu, Oh, kamu oke. kalau berteman dengan siapa saja boleh, Heeh, tapi pilih-pilih gitu. heeh, heeh. Jadi kan nanti kan berpengaruh juga Bu, kalau teman itu nanti takutnya kembali ke dulu Iya, rentenir lagi iya, seperti itu. merekomendasikan rentenir Oh, lagi oh iya. entar, iya iya. Seperti itu. Tenang Eee, aja Bu, terima kasih banyak gitu ya. didampingi. Iya. Itu didampingin kan juga enggak cepat ya, Bu, selama 2 dua tahun tahun ya? iya. 2 tahun didampingin terus, Mm-mm. didatengin, diajak ngobrol, dikasih pelatihan segala macam, tapi Bu Apri tekun mau walaupun itu berat, mungkin juga kadang sesekali harus meninggalkan angkringannya gitu ya, Iya, tapi Ibu tetap ikut dalam pendampingan, Bu? ikut. Kan saya sudah niatnya mau berubah. Saya kan Oke. nggak mau seperti dulu lagi. Kan harus Oh, ada perubahan kan. oh, Maksud heeh. saya ini terus gitu loh. Kalau orang Oh, Jawa kan harus oh, ada tingkatan. Seperti itu oh. ya, berubah aja Bu. Pengen Oh, berubah. jadi artinya ketika didampingin BMT, diberikan pengetahuan gitu ya, Bu, ya, Ibu Iya, langsung bertekad ini nggak boleh lagi sama dengan yang dulu, kira-kira gitu Ibu, iya, bertekad untuk lebih maju gitu ya, Bu, iya ya? seperti Oh, itu. heeh. Nah, terus setelah Ibu udah pentas unggul, sekarang apa, Bu, yang Ibu rasakan setelah bebas dari rentenir, kemudian Ya, ikut BMT dan udah pentas unggul, apa Bu Apri yang dirasakan gitu? dirasakan ya. Heeh, Senang Bu, tenang. Apa-apa itu senang. apa-apa Oh senang? iya. Hmm, Hubungan keluarga juga harmonis, sama alhamdulillah. mertua, sama suami, anak-anak gitu, Heeh, sama tetangga juga baik-baik saja Bu. heeh. Yang jelas itu tenang, lebih tenang dalam apapun, Mmm, sehari-harinya itu tenang. gitu ya, Bu, ya? Iya, Heeh. lebih Jauh beda fokus. ya dengan ini ya, Bu, Jauh ya? banget. Jauh Iya, kalau dulu kan nggak heeh, berani di rumah. nggak berani di Kalau rumah. sekarang suruh keluar nggak mau saya, lebih Heeh. baik di rumah. Malahan gitu ya, Bu? Iya. Heeh, heeh, Mm-mm. heeh. Termasuk mungkin dulu mungkin ibadahnya udahlah
malas-malesan gitu ya? Sampai Ibadah pernah Bu kayak gitu Bu, malas-malesan untuk ibadah waktu itu? banget, Banget ya Bu ya? bahkan malah nggak pernah dulu. Sholat? Ya paling cuma bolong terus kayak Bolong gitu. terus? Karena merasa nggak dibantu sama Tuhan gitu kali ya Bu ya? Ya kan sudah pikirannya udah kemana-mana kan, Oh jadi nggak gitu. sempat kayak gitu. Pokoknya ambiar. Ambiar ya Bu Ya ya? seperti itu. Oh, jadi hari Heeh. ini dengan Ibu udah terlepas dari rentenir, lebih merasa nyaman, Iya aman, nyaman. mungkin sehat juga lahir batin ya Bu ya? Ya alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Keluarga juga jadi oke gitu ya Bu ya? Iya. Jadi apapun itu senang, semuanya dilakukan itu senang Bu. Menarik ya, sahabat, teman-teman, para anggota BMT Beringharjo. Jadi betapa uang riba, uang rente itu membuat kita kacau, tidak fokus, putus asa, mungkin juga tidak dekat kepada Tuhan. Tapi dengan kita bertransaksi secara syariah, didampingin oleh BMT, kita harus memilih-milih teman, mana teman kita yang mengajak kita ke positif, mana negatif, itu menjadi berubah di cara berpikirnya Bu Apri. Mungkin ini Bu, di apa pesan Bu Apri kepada apa ya, anggota BMT Beringharjo di luar sana atau siapapun lah yang di luar sana, baik di anggota maupun masyarakat gitu ya, yang mungkin hari ini sedang mengalami apa yang dialami oleh Bu Apri, mungkin apa Bu pesannya atau nasihatnya atau apalah yang perlu disampaikan sehingga hari ini saudara-saudara kita yang mungkin kena rentenir akan merasakan, oh iya ya Bu Apri bisa ya gitu. Apa Bu? Monggo Bu. Oh ya, untuk teman-teman yang masih terjerat rentenir itu segeralah keluar dari lingkaran setan itu dengan niat Bu, diniatkan dulu, benar-benar niat, kemudian nanti sungguh-sungguh. Kalau ada yang nawarin nggak mau, kalau misalnya masih ada dilunasin, nyicil pelan-pelan, nanti kalau udah lunas udah jangan ambil lagi kayak gitu. Terus misalnya komunikasi di keluarga itu penting. Nanti kalau ada apa-apa kan cerita ke suami, mungkin bisa bantu anak-anak apa kayak gitu. Kalau saya dulu seperti itu Bu. Kalau sudah lunas sudah nggak ambil lagi. Terus ini suami juga, komunikasi penting, berdoa juga penting. Oh, Seperti itu. oke, menarik ya teman-teman, clue-nya dari Bu Apri. Pertama niat. Karena niat itu sesuatu yang kuat di dalam diri kita. Niat tinggalkan rentenir. Niat tinggalkan riba. Setelah itu komunikasi. Ini komunikasi sangat penting ya di keluarga itu karena kita hidup bersama gitu. Nah, terus tadi yang terakhir jangan lupa berdoa. Menarik sekali obrolan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini menginspirasi sahabat, teman, anggota BMT dan masyarakat. Semoga ini menjadi satu apa ya, masukan, inspirasi bagi kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berniat baik. Insya Allah Tuhan akan bantu kita dengan caranya tersendiri. Terima kasih Bu Apri Ya, sudah sama-sama, datang berbagi di acara ngombe karena urip kui mong mampir ngombe. Terima kasih Bu Apri. ya. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.